Hai semua, saya Fonseca. Bagi yang belum kenal, teman-teman semua, beberapa hari lagi kita akan menghadapi yang namanya pemilu serentak. Nah, pertanyaan saya, apakah kalian sudah punya kandidat yang tepat untuk dicoblos? Tepat, tentunya sudah dong. Dari debat terakhir itu, kita sudah bisa memutuskan untuk memilih siapa sih calon yang saya mau coblos nanti. Apakah visi misi programnya sudah sangat tepat atau belum untuk mendapatkan suara dari kita. Kalau dari saya pribadi, ini kita buka-bukaan saja. Kalau dari saya itu melihat dari ketiga calon ini, mana sih yang memiliki program yang lebih membahasnya lebih detail tentang pendidikan. Karena saya melihat bahwa itu yang dibutuhkan di daerah kami. Dari ketiga calon ini saya melihat bahwa Ganjar Mahfud itu mereka fokus ke pendidikan itu sangat luar biasa sekali. Apalagi ada program yang uh, mereka katakan bahwa setiap keluarga miskin harus wajib namanya di dalam rumah itu satu harus dikuliahkan oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Apalagi di daerah kami seperti ini, ada banyak sekali orang miskin yang menurut saya itu harus diperhatikan pemerintah. Kita lihat rekam jejak yang uh, waktu kepemimpinan Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah itu, saya tertarik dengan terobosan yang beliau lakukan ketika membangun sekolah SMK Jawa Tengah. Dan dari data-data yang saya baca ternyata banyak lulusan yang uh, dipekerjakan di perusahaan-perusahaan. Dari sisi Pak Mahfud MD, beliau ini sangat getol sekali melawan mafia-mafia korupsi. Itu yang bikin saya pribadi jatuh hati ke pasalon nomor 3 ini. Nah, teman-teman, terlepas entah kalian itu sama dengan saya atau tidak, atau kalian sudah memiliki kandidat yang menurut kalian itu masuk akal, programnya itu jelas, tidak masalah. Itu adalah pesta demokrasi negara kita. Perbedaan itu sesuatu yang hal biasa lah yang terjadi di bangsa ini. Yang menjadi bahaya adalah kalau kita sedikit-sedikit melihat, oh karena kita berbeda pilihan, oh karena kita ini beda calonnya, jadi awalnya kita berteman jadi musuhan, awalnya kita bersaudara jadi musuhan. Itu yang tidak boleh. Ada beberapa hal yang saya pengen sampaikan melalui video ini. Nah, yang pertama adalah kalau kita memilih pemimpin, jangan menggunakan rasa kasihan. Aduh, saya kasihan karena calon ini terus menerus sudah mencalonkan diri tapi gagal terus, kasihan. Yang harus kita pikirkan adalah ini kita memilih seorang pemimpin yang bisa mengayomi kita semua. Kita memilih pemimpin yang memiliki visi yang besar ke depan tentang uh, negara kita ini. Kita memilih pemimpin yang bisa memiliki gambaran yang jelas untuk masa depan kita. Nah, jangan sampai kita karena melihat calon tertentu yang mungkin sudah beberapa kali maju dan mereka belum bisa terpilih, kemudian kita menggunakan rasa kasihan. Itu akan membuat kita terjebak. Tapi gunakan realistis, gunakan mata pikiran kita untuk melihat apakah calon yang kita pilih ini tepat atau tidak. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang kurang tepat untuk memimpin bangsa ini. Karena negara kita ini sangat besar sekali.
dan ada berbagai suku yang ada di bangsa ini. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin atau memberikan suara kita ke pemimpin yang kurang tepat. Itu akan membuat kita terjebak. Misalnya saja tidak terpilih, mereka akan tetap menjadi orang yang punya jabatan, mereka akan tetap tidak akan jatuh miskin karena mereka ini punya koneksi ini kuat sekali. Dari ketiga calon ini saya percaya bahwa mereka ini punya koneksinya sangat luar biasa sekali. Mereka punya usaha itu sangat luar biasa sekali. Nah, dibandingkan dengan kita itu berbeda jauh sekali teman-teman. Pemilu setelah selesai kita akan kembali lagi bertani, kita akan kembali lagi yang ngojek tetap ngojek, yang bekerja tetap kerja, dan kita akan tetap mencari nafkah untuk menafkahi keluarga kita masing-masing. Mereka itu ya orang-orang hebat semua. Yang berikutnya adalah kalau kita memilih pemimpin, kita harus lihat rekam jejaknya seperti apa. Nah, jangan sampai kalau kita memilih pemimpin itu karena kita tadi itu sudah kasihan karena pemimpin ini gagal terus, jadi kita tidak lebih jeli lagi melihat rekam jejak. Nah, kita harus lihat rekam jejak dari ketiga pemimpin ini. Manakah dari ketiga pemimpin ini yang punya rekam jejak atau track record kerjaannya itu paling bagus, paling nyata, dan paling transparan. Itu yang harus kita lihat. Karena ketika kita melihat rekam jejak pada saat menjabat, itu akan sangat memudahkan kita untuk mencari pemimpin. Kita memilih pemimpin itu tidak hanya berdasarkan suka dan tidak, tapi kita juga harus bisa realistis dengan rekam jejak dari seorang pemimpin kita ini. Yang terakhir adalah kita jangan sampai golput lah teman-teman, karena kalau kita golput artinya ya kita mau bacot bagaimanapun ya kita tidak memberikan suara, kita tidak memberikan kontribusi untuk negara ini. Jadi penting sekali kita memberikan suara, dan ini terpenting buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali memilih. Gunakan suara kalian, gunakan hak kalian untuk memilih pemimpin yang tepat. Nah, terlepas siapapun yang memimpin, siapapun yang menjadi penerus berikutnya, kita harus tetap memberikan dukungan. Jangan karena perbedaan itu merusak keutuhan kita punya negara.